Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Map, hari ini kita akan bikin konten sederhana ya. Kebetulan lagi musim menulis, karya tulis nih. Saya buatkan sebuah tutorial cara membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran otomatis. Yang kadang-kadang ini dikerjakannya di akhir waktu ya biasanya, dan kadang-kadang banyak yang kelewat karena kita membuatnya secara manual. Sebetulnya di Word ini sudah disediakan ragam fasilitas untuk kita bisa bekerja lebih efektif. Nah, ini adalah contoh untuk tutorial membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran secara otomatis, termasuk penamaan tabel dan gambar secara otomatis juga ya. Mari kita simak videonya. Oke, untuk memulainya kita akan coba membuat penamaan tabel dulu ya, membuat penamaan tabel atau caption tabel. Ya, di sini kita akan lihat di Word. Kalau kita membuka Word, kita akan melihat berbagai macam fasilitas. Nah, untuk fasilitas tabel dan gambar itu ada di reference. Nah, yang ini nih, reference. Oke, di samping sini kita lihat ke sebelah kanan, pojok kanan atas, itu ada insert caption, insert table figure. Itu sudah fasilitasnya ada di situ. Oke, misalkan kita mau memiliki satu buah tabel di bab 1 misalkan ya. Ini saya siapkan contoh tabel ya, ada 12 item di dalam sebuah tabel. Lalu kita ingin memberikan nama, dan agar nanti terekam otomatis di tabel atau di daftar tabel, maka kita akan menggunakan fasilitas yang ada di reference ini. Jadi kalau sudah siapkan, kalau tabel biasanya penyimpanan captionnya itu di tengah-tengah atas, di atas tabel ya. Masuk ke reference. Oke, ke reference, lalu kita cari insert caption. Nah, kita klik, lalu kita pilih captionnya itu untuk gambar atau untuk tabel. Bisa menggunakan pilihan yang sudah ada seperti ini. Nah, kalau ini kan table bahasa Inggris nih, atau kita menggunakan yang bahasa Indonesia. Di sini ada langsung otomatis penomoran tabel 1 ya. Karena ini secara otomatis sudah disetting di sini tabel 1. Nah, supaya kita tidak bingung nih tabel 1 ini di bab berapa, makanya kita tambahkan aja kodenya di belakang angka 1 itu karena ini bab 1, jadi kita tabel 1.1. Kita kasih nama sesuai dengan identitas konten tabelnya itu tentang apa. Di sini adalah daftar lembaga survei. Daftar lembaga survei. Nah, udah. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini otomatis sudah ada di sini ya, tabel 1.1. Nah, kita mau atur, tinggal diklik, lalu kita klik home dan sesuaikan positioningnya di tengah-tengah. Lalu kita juga bisa atur lebarnya paragraf, karena biasanya ini ada loncatan. Nah, makanya di setting dinolkan saja. Nah, ini diatur single atau beberapa spasi, silahkan disesuaikan dengan peraturannya, ketentuannya ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk tabel, jadi nanti akan terekam otomatis di daftar tabel. Kita lanjutkan. Selain tabel, biasanya dalam sebuah laporan itu juga ada gambar ya. Nah, saya sudah siapkan sebuah gambar, bisa grafik, mungkin gambar chart, atau gambar sebuah perkembangan, atau sebuah infografis gitu ya.
Nah, biasanya kalau gambar-gambar itu penamaannya disimpan di bawah gambar ya. Kita simpan kursornya di bawah gambar. Oke. Kita lakukan hal yang sama, langkah yang sama. Kita masuk ke reference, lalu kita klik caption. Nah, kalau kita tadi bikinnya tabel, kalau kita masih menggunakan tabel nanti otomatis tuh jadi gambar yang kedua atau di penomoran dulu sudah otomatis 2. Nah, tapi karena kita sekarang ingin menginsert caption gambar, maka ganti pilihannya menjadi gambar. Nah, maka ini akan kembali ke nomor 1 kan ini adalah gambar yang pertama. Nah, kita cek ini gambar 1 ini disimpan di bab berapa. Nah, ingat-ingat ya supaya nanti tidak salah pengkodeannya. Nah, ini saya contohkan ini di bab 2. Nah, kita tambahkan pengkodeannya 2. Nah, nanti seluruh gambar yang ada di bab 2 itu menggunakan kode 2. Gambar yang ada di bab 3 maka menggunakan kode nomor 3. Nah, nomor yang di bagian awal itu penomoran dari halaman 1 sampai halaman akhir yang ada gambarnya. Begitu juga dengan tabel. Oke, kita kasih nama. Namanya di sini adalah perkembangan. Kita kasih nama perkembangan ilmu misalkan ya. Kita okekan. Nah, nanti langsung ada judul gambarnya. Lalu kita sesuaikan di tengah. Lalu kita cek juga paragrafnya apakah sudah sesuai. Sesuaikan. Kita oke. Sip. Nah, ini daftar gambar. Oke. Jadi setiap ada gambar supaya tidak kelewatan, nah kita sesuaikan judul gambar, nah, juga keterangan di paragraf setelah atau sebelum gambar tersebut. Oke. Nah, yang juga sering butuh ketelitian atau waktu yang menyita adalah membuat daftar lampiran-lampiran yang harus disertakan dalam sebuah laporan atau skripsi dan sejenisnya. Nah, kita buatkan dulu pembatas lampiran-lampiran, lalu kita buat di sini misalkan kita punya satu lampiran ya, nama-nama perusahaan mitra. Nah, kita buat di sini. Nah, kita lakukan langkah yang sama, reference, lalu insert caption, tinggal pilih apakah di sini ada lampiran. Kalau belum ada, misalkan di sini belum ada nama lampirannya, kita bisa membuat dengan label baru di sini, new label. Nah, buat lalu dibuatlah namanya. Nah, ini lampiran, lampiran 1. Nah, kita beri nama daftar perusahaan. Oke. Nah, setelah ini kita kan misalkan sudah selesai nih penulisan, kita kan akan membuat daftar keseluruhan tabel-tabel tersebut. Biasanya kan disimpan di bagian awal ya, setelah daftar isi. Nah, maka di situ di bawahnya ada daftar tabel, ada daftar lampiran dan seterusnya. Nah, kita siapkan saja halaman terpisah untuk penempatan sejumlah tabel yang sudah kita insert. Nah, caranya tinggal dengan sangat mudah, kita kembali ke reference. Lalu cek di sini ada insert table of figure. Nah, kita tinggal klik saja, lalu tinggal kita pilih yang akan kita simpan sekarang adalah bukan lampiran tapi tabel. Oke, hati-hati, tabel, tinggal kita otomatiskan di sini. Oke, hasilnya adalah tabel pertama di bab 1 tentang daftar lembaga survei sudah terekam di halaman 5. Jadi kita tidak perlu susah-susah mengecek halaman berapa nih. Nah, ini sudah diotomatisasi di sini. Begitupun dengan daftar gambar. Lakukan hal yang sama. Insert table of figure, tinggal dicek ininya. Gambar.
lalu oke. Cancel. Kita siapkan dulu di sini. Bukan insert tabel of figure. Ininya adalah gambar. Oke. Oke, ada masalah sedikit. Oke. Nah, sini ada gambar 1-2 perkembangan ilmu. Oke. Begitu juga dengan lampiran. Nah, lampiran tinggal sama ini, tinggal diganti lampiran, maka semua akan muncul di daftar lampiran dan semua otomatis, tidak perlu dicek lagi halaman atau kesulitan mendata ini ada di halaman berapa. Semoga informasi ini bermanfaat, membantu penyelesaian laporan atau penulisan karya tulis Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum.